Halo Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita ada dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang persembahan persepuluhan. Nah, ada beberapa waktu lalu saya mendengar tentang ada satu hamba Tuhan mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah ajaran sesat atau ajaran setan. Nah, mari kita melihat mungkinlah orang yang tergolong yang tidak usah bayar perpuluhan kepada Tuhan. Itu yang pertama saya mau katakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan gak usah bayar perpuluhan. Dan yang kedua adalah orang yang sudah meninggal tidak usah bayar perpuluhan. Yang ketiga adalah orang yang mati rohani tidak usah bayar perpuluhan. Nah, ketiga orang tersebut ini, ketiga golongan orang ini tidak usah bayar perpuluhan. Ya, bagaimana juga orang mau bayar perpuluhan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan? Ya, sudah pasti dia tidak percaya kepada Tuhan, otomatis dia tidak akan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua ya orang yang sudah meninggal, ya bagaimana orang sudah meninggal memberikan perpuluhan. Yang ketiga adalah orang yang mati rohani, ya sudah pastilah lebih dia mencintai uangnya daripada memberikan 1/10 kepada Tuhan. Dia bilang, katakan ya rugilah saya mau kasih seperpuluhan, ini kan hasil pekerjaan saya. Nah, karena dia mati rohani, ya dia nggak sama seperti mungkin digolongkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi mungkin dia beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu, yang keempat yaitu bahwa orang yang tidak bayar perpuluhan yang wajib adalah orang yang mungkin yang belum dapat pekerjaan. Ya, di sini kita melihat bahwa perpuluhan sebenarnya kalau kita katakan tidak usah dibayar oleh orang keempat golongan orang tersebut, tapi ternyata perpuluhan ini harus wajib kita berikan. Nanti kita sama-sama belajar. Pertama, orang yang memberi perpuluhan kepada Allah yaitu Abraham. Ketika di dalam Kejadian 14 ayat 19 sampai 20, lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham memberikan persembahan perpuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, seorang imam Allah yang Maha Tinggi, dan memberkati Abraham. Nah, kita melihat dalam kisah di dalam Kejadian 14 ayat 19 sampai 20 bahwa di situ ketika Abraham pergi berperang dan memenangi peperangan itu, ketika dia membebaskan Lot dan keluarganya, dia mengalami kemenangan dengan pasukan yang hanya 316, dan saya percaya bahwa Allah menyertai Abraham. Ketika dia pulang dari peperangan itu, dia membawa harta rampasan, dan 1/10 dari harta rampasan itu dia berikan kepada Melkisedek, imam Allah yang Maha Tinggi. Artinya saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, perpuluhan ini atau 1/10 ini adalah suatu perintah Allah yang diberikan kepada Abraham untuk Abraham berikan kepada Allah. Kalau kita melihat dalam Ibrani 7 ayat 6 mengatakan bahwa tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Artinya di sini adalah ada satu perintah. Dikatakan memungut artinya bukan Abraham yang senang hati untuk memberikannya, akan tapi Melkisedek yang sebagai imam Allah itu memungut persepuluhan. Artinya diperintahkan untuk memberikan 1/10 dari harta atau dari penghasilan atau dari hasil rampasan yang didapatkan oleh Abraham ketika zaman itu. Nah, kita melihat bahwa ternyata persepuluhan ini adalah perintah daripada Allah. Nah, kita lihat juga dalam siapa ini Melkisedek ini. Dia ternyata adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita lihat juga dalam Ibrani 7 ayat 2, menurut Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa ternyata Melkisedek ini adalah imam Allah yang Maha Tinggi, raja damai sejahtera. Dalam Ibrani 7 ayat 3 juga dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Wah, ternyata persepuluhan ini harus kita berikan kepada Tuhan.
Nah, kita juga melihat lanjut tentang persepuluhan ketika Yakub melarikan diri dari orang tuanya, ketika dia ada kasus yang dia lakukan dan dia pergi dari rumah bapaknya dan orang tuanya, dia bermimpi dan di situ dia bernasar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku sempat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu, yaitu kepada Tuhan. Ketika Yakub tidur dan bermimpi, Tuhan menampakkan dirinya dan berfirman kepada Yakub serta memberikan suatu janji yang dahsyat. Ya, kalau kita melihat dalam ayat ini, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri, Allah menampakkan diri secara pribadi, secara khusus kepada Yakub. Nah, ada janji yang luar biasa, dikatakan di situ bahwa engkau akan diberkati oleh Tuhan. Nah, di situ lalu Yakub mengatakan bahwa jika engkau bisa memberikan kepadaku roti dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, apakah Yakub waktu itu belum percaya kepada Allah sehingga dia belum memberikan persepuluhan kepada Allah? Ternyata orang-orang yang memberikan persepuluhan kepada Allah, dia tahu dan dia percaya bahwa Allah itu ada, dan dia percaya bahwa Allah yang memberkati dia, Allah yang memberikan segala sesuatunya yang dia